pagi saudaraku dan sahabatku di mana saja Anda berada. Semoga keadaan kita baik hari ini. Di dalam berbagai tantangan dan pergumulan, kita tetap terus bertumbuh di dalam Tuhan. Kita akan merenungkan firman Tuhan, tapi sebelumnya kita berdoa. Ya Allah, kami rindu untuk merenungkan firman-Mu, karena firman Tuhan akan menuntun kami ke padang rumput yang hijau dan ke air yang tenang. Di dalam Tuhan hidup kami tenang. Meskipun keadaan di sekeliling kami tidak ideal, tapi kami percaya bahwa Tuhan senantiasa menyertai kami. Biarlah kebenaran firman-Mu ini boleh bertumbuh di dalam hati kami. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Sahabatku, firman Tuhan diambil dari Mazmur 66 ayat 10. Sebab Engkau telah menguji kami ya Allah, telah memurnikan kami seperti orang memurnikan perak. Saudara, perak dicairkan dalam peleburan bersuhu tinggi yang membakar hangus unsur-unsur yang tidak murni seperti debu. Perak dibersihkan dari unsur-unsur lain yang bukan perak. Unsur lain tersebut tidak tahan oleh api yang sangat panas. Hanya perak murnilah yang dapat tahan oleh panasnya api. Perak yang keluar dari pemurnian api tidak perlu diragukan lagi kemurniannya. Sudah pasti ia bukan perak yang abal-abal atau perak palsu. Dia disebut perak asli atau perak murni karena ia telah melalui sebuah api ujian yang sangat panas dan menyakitkan. Perkataan Mazmur 66 ayat 10 ini mengingatkan kita kepada kesukaran yang dihadapi oleh orang Israel di padang gurun setelah keluar dari Mesir dan sebelum memasuki tanah Kanaan. Mereka yang lulus ujian akan menjadi seperti perak yang tertinggal setelah dimurnikan oleh api. Barang siapa yang lulus dan tahan uji, mereka akan mendapatkan tanah yang dijanjikan Tuhan. Sahabat, sebagai orang percaya, bukankah kita juga sedang dalam peziarahan menghidupi Kristus? Bahwa iman, kasih, dan pengharapan kita di dalam Tuhan itu harus terus bertumbuh dan berakar di dalam kehidupan kita. Tujuan utama kita sebagai pengikut Kristus adalah menjadi serupa dengan Kristus. Dalam kerapuhan kita sebagai manusia, kita terus dilatih untuk menjadi seorang yang kuat serta memiliki hati yang murni di hadapan Allah. Sama seperti bangsa Israel yang diuji lewat peristiwa padang gurun, Allah pun ingin menguji kita agar kita memiliki kemurnian hati. Masalah, pergumulan, dan penderitaan itu dipakai Allah menjadi api yang membersihkan unsur-unsur yang tidak benar di dalam kehidupan ini, di dalam diri kita. Kita manusia yang rentan, mudah sekali terpengaruh oleh berbagai keadaan yang sepertinya baik tetapi sebenarnya menipu. Tapi itu menjerumuskan kita untuk tidak lagi mengerjakan panggilan kita. Api penderitaan dipakai untuk mengingatkan kita bahwa mungkin kita sedang berada di sebuah lintasan yang salah. Api masalah dipakai untuk memanggil kita untuk berbalik dari jalan-jalan yang salah. Api tantangan dipakai untuk menyadarkan bahwa di tengah-tengah kelemahan Allah senantiasa menyertai dan memberikan kekuatan. Api kesukaran dipakai untuk mengajar kita agar senantiasa rendah hati dan hanya mengandalkan Tuhan saja. Api pencobaan dipakai untuk melatih kita agar memiliki iman yang asli, yang tertuju kepada Tuhan. Sekalipun tidak ada alasan untuk percaya, kita tetap percaya. Saudara, api itu akan memurnikan kita. Api itu akan mentransformasi kita, membarui kehidupan kita dari hari ke hari, menjadi orang-orang yang senantiasa berani melakukan kebenaran. Meskipun sekeliling kita diwarnai dengan orang-orang yang jahat, orang-orang senantiasa menghidupi atau mengisi kehidupannya dengan hal-hal yang tidak benar. Oleh sebab itu saudara, walaupun menyakitkan, bersyukurlah jika kita mengalami ujian. Mengucap syukurlah jika kita diperhadapkan dengan tantangan, masalah, pergumulan, penderitaan. Bersyukurlah jika kita sakit, jika kita diperhadapkan dengan orang-orang yang mengecewakan kita, orang-orang yang berusaha menghancurkan kita. Bersyukurlah dengan setiap keadaan buruk yang tidak ideal yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Karena sesungguhnya di balik masalah, di balik situasi, di balik sakit penyakit,
Tuhan ingin memurnikan kehidupan kita. Tetapi dalam semua api ujian tersebut, belajarlah untuk memiliki cara pandang yang benar dalam melihat masalah. Dan tetaplah bertahan untuk memiliki sikap hati yang benar, dan teguhkanlah hati untuk merespons situasi yang buruk yang terjadi dengan tindakan yang benar. Saya percaya Tuhan pasti akan memampukan kita menghadapi dan mengerjakan ujian tersebut. Arahkan pandangan hati kita hanya kepada Tuhan, saudara. Dalam Dia ada kekuatan, dalam Dia ada hikmat, dalam Dia ada pertolongan. Karena api bukan hanya sekedar penderitaan kosong tanpa tujuan, tetapi ujian yang diizinkan Allah untuk memurnikan kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah, kami sungguh bersyukur karena firman-Mu boleh mengajar dan meneguhkan kami bahwa segala yang terjadi itu adalah sesuatu yang Tuhan pakai untuk mendatangkan kebaikan kepada kami. Bahkan masalah, pergumulan, tantangan itu diizinkan untuk memurnikan kehidupan kami menjadi pribadi yang otentik, yang asli di hadapan Tuhan. Itu sebabnya Bapa, biarlah Tuhan menolong kami agar memiliki cara pandang yang benar, sehingga lewat itu kami juga boleh berlaku dan bertindak benar dalam menyikapi setiap keadaan yang terjadi. Berikan kekuatan kepada anak-anak-Mu, mampukan mereka supaya mereka tetap terus memandang Tuhan dan memiliki sikap hati yang benar. Terima kasih ya Tuhan, di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita semua, saudara.